Halo guys, terima kasih untuk Anda yang sudah klik video ini. Di konten kali ini saya ingin menunjukkan berita yang lagi viral akhir-akhir ini khususnya di NTT atau, video ini saya dapatkan dari akun TikTok ini. Menurut saya apa yang terjadi yang kita lihat dalam video ini, sangat tidak manusiawi. Oke, lanjut, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja nonton videonya. Dan jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Persoalan ini sebenarnya kelakuan Pemprov terhadap kami di sini seolah-olah pembangunan dan proyek mereka lebih bermartabat daripada kami masyarakat yang ada di sini. Ini sampai saat ini kami sangat kesal dengan tindakan Pemprov yang memang tidak artinya tindakan mereka kepada kami bahwa seolah-olah kami ini bukan manusia. Seolah-olah kami di sini bukan manusia, tetapi kami ternak. Yang dia lebih suka adalah program yang dia mau jalankan. Ini yang kami masyarakat ini sampai hari ini bertanya-tanya. Banyak program Pak Victor yang sudah gagal sebenarnya. Kalau kami masyarakat kecil ini melihat banyak program yang sudah gagal. Tahun 2020 kami digusur di situ untuk tanam kelor. Kelornya sudah bertumbuh berapa banyak. Program TJPS mereka akan jalankan di sini tahun 2020. Di mana program TJPS itu ada? Hanya program TJPS yang ada di sini tanam jagung panen, sapi panen. Itu yang terjadi di sini. Tidak ada yang pernah mereka panen jagung dan sesudah itu beli ternak untuk dikasih kepada masyarakat. Ingat bahwa peternakan ada di sini dari tahun 87 dan sampai hari ini. Mari kita turun di lapangan dan kita cek berapa sapi yang berkembang di Amanugul Selatan, khususnya Lima Desa. Kita perlu lihat itu. Karena ketika kami rapat dengan pendapat dan kami dapat informasi, setiap tahun itu ada anggaran 200 ekor sapi yang dikasih kepada range Pasipa ini. Dari tahun 87 kalau sampai dengan hari ini 200 ekor yang dikasih. Tentunya masyarakat tidak bisa bertani lagi. Kami masyarakat tidak bisa kerja kebun lagi karena di sini banyak sapi. Tapi hari ini kita lihat tidak ada sapi. Turun di lapangan kita cek. Ketika ada pencekan dari pusat datang ke sini untuk cek, mereka datang ke masyarakat ada vaksin gratis bisa bawa sapi ke sana. Kok kita vaksin gratis? Itu yang terjadi. Di dalam surat kontrak kerjasama antara masyarakat penggadu dengan dinas sendiri saja 2 ekor yang dikasih kepada PKK, tetapi sementara itu 1 saja yang direalisasi kepada masyarakat. Mari kita turun cek lapangan. Ini pekerjaan yang model seperti apa? Apakah pekerjaan program-program ini akan mensejahterakan rakyat? Indikasi kami bahwa di dalam program-program ini siapa yang kelola dana begini banyak? Jangan sampai keluarga Pak Victor. Indikasi kami jangan sampai keluarganya Pak Victor atau jangan sampai anaknya Pak Victor. Terbuka supaya kalau mau gusur kami juga tahu. Karena dia paksakan untuk gusur karena keluarganya yang mengelola dana ini, dana begini besar untuk meloloskan dia punya program. Itu indikasi saya sebagai masyarakat. Dugaan. Jadi tolong, jangan karena lu mau loloskan lu punya anak, lu bikin susah kau punya rakyat. Anggap saja orang lain datang kasih pisau untuk lu bunuh lu anak sendiri. Kau pemimpin, kau punya anak sama kami, jangan buat kami seperti ini. Jadi tolong, itu Pak Victor tolong. Kalau jadi pemimpin, tolong perhatikan rakyat dan mesejahterakan rakyat. Angka kemiskinan bertambah banyak. Angka stuntingnya bertambah banyak. Siapa yang menciptakan angka kemiskinan dan stunting ini? Hari ini kami rakyat kecil melihat bahwa sebenarnya kami petani tidak pernah minta-minta di jalan. NTT sebenarnya tidak miskin. Tetapi yang memiskinkan NTT adalah pemerintah sendiri. Mereka senang sekali dengan kita nomor urut 1 NTT miskin di Indonesia. Pemerintah kita senang sekali. Tetapi kami rakyat malu sebenarnya. Rakyat kami malu karena petani. Kita lihat di TTS ya, khususnya di TTS dan NTT. Kita tidak ada rakyat yang pergi duduk di pinggir jalan untuk minta-minta. Kalau di kota Jakarta itu ada. Berarti kita tidak miskin. Tetapi negara, pemerintah sendiri jual itu. Jual nama rakyat, bawa ke sana untuk dapat sesuatu. Jangan terlalu melebar ya Om ya. Fokus terhadap masalah ini, jangan terlalu melebar ya. Jadi ini saya terbuka bahwa ini sebenarnya membuat kami miskin ini Bapak. Ya. Dengan sendirinya membuat kami miskin.
Karena penindasan seperti ini, masyarakat digusur terus seperti ini, kapan nanti masyarakat sejahtera? Kami mau berpikir saja Bapak, ini contohnya Bapak. Kamar mandi saja kami mau buat saja susah Bapak. WC saat kami mau bangun saja takut, jangan sampai besok lusa digusur, karena pernah kami bangun. Tapi saya takut itu digusur. Jadi kami sekarang juga takut, mau membangun sesuatu juga takut. Mau kerja kebun saja takut. Tahun 2021 kemarin jagung baru tumbuh seperti ini, datang suruh untuk bawa ke mereka mau tanam anak. Ketika melakukan penertiban, kalau memang harus lakukan penertiban karena pemerintah mungkin memiliki dasar hukum yang kuat, tapi tidak mesti harus memperlakukan rakyatnya seperti ini dengan menggusur mereka di musim hujan, barang-barang mereka, makanan mereka hanya dikeluarkan begitu saja dan kehujanan. Ini merupakan suatu tindakan yang memang sungguh mengecewakan kita sebagai anak bangsa terhadap pemerintahan yang melakukan tindakan ini. Bagi saya ini merupakan tindakan pengrusakan. Saya tidak tahu apakah memang perintah dari pimpinan seperti itu atau tidak, tetapi ini perlu diusut, perlu dilaporkan tindakan pengrusakan ini, karena kalau saya membaca media bahwa ada kekecewaan karena ada penghadangan yang lain-lain. Bagi saya itu kasus yang berbeda. Kalau seumpama saya ditilang saya contohkan ya, kalau saya ditilang di jalan, lalu saya bertengkar dengan lantas, lalu kami berkelahi dan dia akhirnya mungkin dia kena pukul dari saya. Apakah lalu mereka bersepakat untuk pergi membongkar rumah saya? Saya kira ini merupakan tindakan barbar. Tindakan barbar dan bukan tindakan yang baik di era demokrasi, di era transformasi seperti ini. Sehingga kita minta untuk wakil rakyat yang ada di provinsi, asal TTS, ada 6 orang, saya minta untuk mereka juga membuka hati dan nurani mereka. Mereka ada di sana karena rakyat TTS mengutus mereka. Sehingga paling tidak bahwa mereka bisa memberikan masukan pada Pemprov NTT untuk ada check and balance di dalam melaksanakan setiap program. Tidak bisa atas nama untuk mensejahterakan masyarakat lalu menindas mereka seperti ini, membiarkan lansia dan anak-anak terlantar begitu saja. Ini tindakan pembiaran. Mereka bukan rumahnya dibongkar oleh segerombolan penjahat, tetapi pemerintah yang membongkar. Harusnya mereka sudah menyiapkan satu tempat penampungan ketika kalau mau melakukan penertiban ini. Timbul satu pertanyaan saya, apa maksud pilar-pilar yang sudah dipatok oleh Pemprov, lalu membangunkan rumah seng, lalu meminta warga untuk tinggal, lalu kemudian ketika kecewa mereka melakukan pembongkaran, pengrusakan sendiri. Ini memang sungguh di luar nalar pengetahuan yang baik, di luar nalar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kalau tadi dari Ketua Araksi memberikan ultimatum, saya pun sepakat dengan hal itu, bahwa pemerintah Provinsi NTT harus bertanggung jawab untuk segera membangunkan tempat penghunian yang layak bagi mereka. Ini sungguh saya hadir di sini karena memang saya sungguh melihat ada sesuatu tindakan yang memang di luar rasa kemanusiaan. Saya ada di sini bukan karena politik, bukan karena yang lain-lain, tapi ini semua adalah bagian dari saudara saya. Kalau bukan saudara saya pun, saya pasti ada di sini karena tindakan yang dialami oleh mereka sudah di luar hal yang di luar nalar hukum dan kemanusiaan kita. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih teman. Kalau bisa sebutkan nama anggota DPR tadi itu siapa? Ya, Yang di provinsi itu? Di DPR Provinsi NTT itu Ketua DPR Ibu Emi Nomleni itu asal dari TTS, diutus dari TTS. Ibu Ince Sayuna, Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT. Bapak Lakapu, ada Bapak Obed Naitwoho, mantan Wakil Bupati TTS. Ada Pak Buceliu, ada Ibu Reniun. Mereka ini adalah utusan dari rakyat Timur Tengah Selatan. Ketika terjadi kondisi seperti ini, mereka harusnya selalu hadir. Mestinya mereka tahu kalau seumpama akan terjadi penggusuran. Mereka harusnya ada di sini untuk memantau bahwa kalau mau lakukan penertiban, mereka ada untuk bisa meminta kepada pihak-pihak yang ada sehingga masyarakat tidak ditelantarkan begitu saja. Ini ada lansia, ada anak-anak kecil. Ini pelanggaran HAM ini. Tidak boleh. Kalau kita lihat di DKI Jakarta itu melakukan penggusuran, itu konteksnya berbeda dengan Besipae. Besipae ini sebenarnya konteksnya ada klaim
masing-masing memiliki bukti dan hak untuk mengklaim tanah ini. Jadi semestinya harus putusan pengadilan baru lakukan penggusuran. Jadi penggusuran ini harus perintah pengadilan. Begitu. Karena di sini saling mengklaim, beda dengan yang di Jakarta. Di Jakarta itu orang jalan terus menempati daerah-daerah yang masih kosong. Mereka memang tidak punya hak. Tapi Pemprov DKI itu membangunkan rumah susun dulu, baru setelah itu memindahkan mereka ke sana. Lah ini justru lain. Ini kan kita republik yang sama. Terima kasih.